Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kembali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan kepadanya, yakni salat Isya berjamaah yang dilanjutkan dengan salat tarawih yang akan kita tutup dengan salat witir. Yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menerima segala amal saleh kita, mengangkat derajat kita, menghapus dosa kita, serta memasukkan kita semua ke dalam surganya. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita sudah di penghujung bulan Ramadan. Di penghujung bulan Ramadan yang dimana Ramadan ini segera akan berpisah dengan kita. Ini mana tentunya kesedihan di antara kita kaum muslimin dengan berpisahnya kita dengan bulan Ramadan ada satu hal yang lazim yang harus ada pada diri kita masing-masing. Karena kita mendapati di bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang kita nanti-nanti, yang belum tentu ya tahun depan kita akan mendapatkannya. Banyak sekali kaum muslimin yang mereka menanti-nanti bulan Ramadan yang saat ini, di tahun ini, tapi Allah Subhanahu wa taala telah memanggil mereka sebelum mereka mendapatkan bulan Ramadan. Maka di tahun depan belum tentu kita mendapatkannya pula. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Maka maksimalkanlah ibadah semaksimal mungkin semampu kita ya di akhir-akhir, di penghujung bulan Ramadan ini dengan berbagai aktivitas ibadah yang ada. Dan tentunya kaitannya erat dengan akhir bulan Ramadan. Ada satu hukum yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada seluruh kaum muslimin yang kaitannya erat dengan zakat fitrah. Dan zakat fitrah dikatakan zakatul fitri. Al-fitr bermakna yakni al-fitr minas saum, minas siyam, yaitu kita berfitr, berbuka dari puasa, sehingga dinamakan dengan zakat fitrah karena dikeluarkan ya ketika kita sudah selesai menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan zakat fitrah tentunya hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara dalilnya bahwa sadaqatul fitri sa'an min tamr wa sa'an min syair ya, dan di hadis lain pula sa'an min ta'am. Jadi zakat fitrah itu adalah satu sa' dari syair yaitu gandum, atau satu sa' dari kurma, atau satu sa' dari makanan. Dan yang dimaksud dengan makanan di sini adalah qutul balad, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kita, yaitu makanan pokok pada negeri tertentu. Kalau di Indonesia makanan pokoknya beras, maka dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah berupa beras. Dan kita terkait dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada zakat fitrah, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa zakatul fitri adalah merupakan tuhratan lisaimi minar rafathi wal lagwi wa tu'matan lil masakin. Jadi yang namanya zakat fitrah, hikmahnya Allah memberikan atau mewajibkan kepada kita zakat fitrah adalah untuk mensucikan diri kita, untuk mensucikan diri kita dari berbagai hal-hal yang kotor, yang buruk yang kita lakukan, baik perkataan maupun perbuatan. Atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lebih kaitannya dengan perkataan. Ala kulli hal, artinya ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, kita ingin mensucikan diri dari segala hal-hal yang merupakan keburukan-keburukan yang kita lakukan di bulan Ramadan, bulan yang mulia, agar kita bisa bersih kembali. Kemudian wa tu'matan lil masakin,
tujuan utamanya selain itu adalah untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Sehingga para ulama kita ketika berbicara tentang masalah zakat fitrah, karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditekankan untuk diberikan kepada fakir miskin, tujuannya agar mereka di malam hari Id dan di hari Id itu, ya, di hari Idul Fitri, mereka tidak minta-minta lagi. Mereka mencukupkan diri dengan apa yang diberikan oleh kaum muslimin, sehingga mereka nggak butuh untuk minta-minta. Dan ini adalah hikmah yang sangat besar, ya, yang diinginkan oleh syariat ini. Sehingga para ulama menekankan terkait dengan zakat fitrah itu tidak boleh kita bayarkan dengan uang. Tidak boleh kita bayarkan dengan uang, kita berikan kepada fakir miskin dengan dalih bahwa fakir miskin butuh uang. Dia bisa membeli pakaian, dia bisa membeli ini dan itu. Maka terkait dengan zakat fitrah adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kaidah usul di dalam masalah ibadah yaitu al-aslu fil ibadah al-hadar. Hukum asal dalam ibadah itu terlarang. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dikeluarkan zakat fitrah berupa makanan. Para orang miskin, orang fakir juga banyak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan keadaan mereka lebih parah daripada keadaan kita sekarang ini. Kemudian juga kalau kita katakan diganti dengan uang, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada uang. Kalau mereka keadaannya lebih parah dari kita, mereka lebih butuh terhadap uang daripada kita. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan apa? Untuk dibayarkan berupa makanan pokok. Kalau kita berarti beras. Sehingga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ia menekankan kepada kita untuk memberikan makanan pokok kepada fakir miskin di hari Id agar mereka bisa makan dari makanan yang diberikan oleh kaum muslimin berupa zakat fitrah, agar mereka tidak minta-minta di hari tersebut utamanya. Adapun hari-hari berikutnya yaitu tidak diterangkan atau tidak ditekankan lagi. Yang paling penting adalah hari Id mereka tidak minta-minta. Ini yang berhubungan dengan masalah, ya, zakat fitrah yang dikatakan oleh para ulama bahwa zakat fitrah tidak dikimahkan, tidak kita uangkan karena alasan yang sudah kita sebutkan, dan insyaallah itu adalah merupakan hal yang rajih, yang paling selamat, karena masalah zakat fitrah adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus ada dasarnya dan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian tentang mikdarnya, tentang ukurannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sa'an min tamr atau sa'an min syair, atau dalam hadis sa'an min ta'am. Jadi satu sa'. Dan ini yang dijadikan pedoman, pegangan oleh para ulama kita, bahwa zakat fitrah itu adalah satu sa'. Satu sa' yaitu adalah 4 kali, ya, 4 mud, 2 kepal tangan manusia yang mutawassitatain, yang tengah-tengah, enggak kecil, enggak terlalu besar. Dan ini yang menjadikan perbedaan di kalangan para ulama kita, ya, tentang qimahnya atau besarnya ketika dikonversi menjadi kilogram. Sehingga mereka sebagian yang mengatakan ada yang 2,7 kilo, ada yang mengatakan ya sekian kilo. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau memberikan patokan 2,4 kilo dengan bur yang razin, yaitu gandum yang paling bagus, dan beratnya tentunya lebih berat daripada yang lain. Kalau kita lihat bahwa sa' ini adalah bentuknya volume, ya, ibaratnya kalau kita ngeliter minyak, kita ngeliter minyak, ya, dengan kapas. Kalau kita liter, pakainya liter, tentunya lebih berat minyak daripada kapas, padahal sama-sama 1 liter. Tapi kan kapas gak diliter. Begitu juga sama halnya dengan beras. Beras itu gak diliter pada dasarnya, biasanya kilo. Tapi kalau diliter, tentunya yang ini lebih berat daripada yang ini. Sehingga itu yang menjadikan perbedaan di kalangan para ulama kita. Ala kulli hal, kalau di pemerintah kita khususnya di Indonesia, ya, kebanyakan kaum muslimin mengeluarkan 2,5 kilo. Dan kalau mau aman, tentunya ya sebagaimana yang ditekankan oleh sebagian besar para ulama, ya, kalau mau lebih aman ya 3 kilo silakan. Tapi insyaallah taala dalam masalah ini, ya, ala kulli hal, insyaallah enggak jadi masalah tentang masalah ini. Tapi kalau pengen aman ya keluarkan 3 kilo.
ya, yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala 2,4 kilo adalah dengan jenis gandum yang paling bagus, ya. Maka kalau ada yang seperti itu kemudian kita konversikan atau kita timbang dengan beras yang kita miliki, maka itu lebih afdal. Ala kulli hal, ini yang berhubungan dengan masalah wazannya, ya, berhubungan dengan masalah takarannya. Kemudian kapan dikeluarkan? Zakat fitrah tentunya dikeluarkan ada 3 hukum. Hukum yang pertama adalah hukum diperbolehkan. Kapan kita mengeluarkan? Maka diperbolehkan mengeluarkan 2 hari atau 1 hari sebelum Idul Fitri. 2 sampai 1 hari sebelum Idul Fitri. H-2 atau H-1. Dan ini adalah waktu yang diperbolehkan. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan boleh dikeluarkan di awal-awal Ramadan. Ala kulli hal, yang ditekankan dalam kitab para ulama kita, ditekankan 2 sampai 1 hari sebelum Idul Fitri. Maka kalau ada pihak masjid yang menerima zakat fitrah, tentunya ini adalah sebagai wakil, karena mereka bukan mustahik. Maka pihak masjid yang diberikan amanah, dititipin untuk memberikan zakat fitrah kepada fakir miskin, diberikan 2 atau 1 hari atau bahkan di malam Id, itu lebih afdal. Jangan dikeluarkan sepekan, ya, sebelum Idul Fitri, karena kita sebagai wakil dari para muzaki, ya. Adapun terhadap fakir miskin ini yang paling penting bagaimana penyerahannya, kapan penyerahannya. Penyerahan kepada fakir miskin yang diperbolehkan 2 sampai 1 hari. Adapun yang wajib adalah di malam Id. Malam Id ini harus kita keluarkan, ya, zakat fitrahnya. Adapun yang ada keutamaan di dalamnya adalah ketika sebelum naik mimbarnya khatib, ya, sebelum khatib naik mimbar, ini adalah waktu yang lebih ditekankan, yang ada keutamaan di dalamnya. Tapi kita melihat keadaan kita, kalau tidak memungkinkan lebih baik malamnya kita keluarkan. Ma'asyiral muslimin a'azanillahu wa iyyakum. Kemudian kaitannya erat dengan masalah zakat fitrah juga, ya, kita katakan semua kaum muslimin wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah, ya. Maka siapa yang punya hak atau kewajiban untuk memberikan nafkah pada dalam keluarganya, dia mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya, istrinya, dan seterusnya. Begitu juga, ya, seorang bapak mengeluarkan untuk anaknya, istrinya, ya. Kalau kakeknya, bapaknya, atau kakeknya dia, neneknya tidak mampu dan merupakan orang yang kita nafkahi pun kita keluarkan zakatnya. Kemudian kaitannya dengan bayi atau orang yang meninggal, maka kita katakan bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan kewajibannya bagi orang yang mendapatkan bulan puasa dan bulan Syawal, yaitu Id. Bagi yang mendapatkan akhir Ramadan dan awal Syawal. Kalau tidak mendapatkan dua-duanya, maka tidak ada kewajiban. Misalnya, kalau ada seorang bayi, ya, kalau ada seorang bayi yang dia itu dilahirkan, ya, setelah adzan, ya, ketika sudah ghurub syams, ketika matahari sudah terbenam, ya, maka ini tidak memiliki kewajiban. Tapi kalau dia dilahirkan sebelum maghrib, maka dia mendapati maghribnya Ramadan, sebelum Ramadan, atau di akhir Ramadan, kemudian mendapatkan 1 Syawal, maka ini wajib untuk kita keluarkan. Begitu juga dengan orang yang meninggal sebaliknya. Kalau dia meninggal di akhir Ramadan sebelum maghrib, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau dia meninggal setelah maghrib, ya, kita keluarkan zakat fitrahnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang kaitannya erat dengan zakat fitrah. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.